Remaja pada masa kini sering kali lalai akan sholatnya. Bahkan saat sudah ditegur, mereka masih saja mengabaikan panggilan sholat. Hati mereka seakan-akan batu yang terus merasa sholat itu tidak penting. Mereka melupakan peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan asal-usul dari perintah sholat. Apabila kalian juga lupa, maka kalian harus mendengarkan kisah tersebut. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini ditemani oleh Buraq dan Malaikat Jibril. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah mendapat perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Namun di langit ke-6, Nabi Musa menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah. Akhirnya Rasulullah bolak-balik dari langit ke-6 dan ke-7 untuk meminta keringanan, hingga terwujudlah perintah sholat hanya 5 waktu dalam sehari. Sholat bukan sekedar rutinitas, tetapi adalah salah satu cara kita berkomunikasi kepada Sang Ilahi. Dalam setiap sujud, kita sadar hanya kepada Allah kita bersandar. Ketika dunia terasa gelap, ingatlah sholat yang merupakan anugerah terbesar dari Allah kepada umat Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ada ruangan full AC, podcast, perpustakaan, dan lain-lain. Ada program tahfiz berbagai klub, field trip, pentas seni, market day, dan lain-lain. Ayo daftar sekarang! Terdepan dalam akhlak, unggul dalam prestasi, menjadi pemimpin di masa depan. Isra adalah perjalanan malam dari Mekah ke Yerusalem yang berlangsung dengan sangat cepat. Diikuti dengan Mi'raj, yaitu kenaikan Nabi Muhammad SAW ke langit untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun kenabian ke-10 Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW didampingi oleh Malaikat Jibril. Malaikat yang diutus oleh Allah untuk mendampingi Nabi dalam perjalanan tersebut. Selama perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menaiki buraq yang berciri-ciri lebih besar dari keledai dan kecil sedikit dari bakhal. Kulit putih, memiliki sayap, dan juga setiap langkah bersamaan sejauh mata memandang. Sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad kehilangan kedua orang yang ia sayangi, yaitu ada istrinya Khadijah binti Khuwailid dan pamannya yang bernama Abu Thalib. Mereka adalah orang yang selalu membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Terjadinya Isra dan Mi'raj sebagai pemberian perintah sholat 5 waktu dan sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa Aam al-Huzn atau tahun kesedihan. Peristiwa ini menyatakan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj itu apa? Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sementara Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 untuk menuju Sidratul Muntaha. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh juru bicara saya. Apa yang dilihat Nabi Muhammad SAW di surga saat Isra Mi'raj, Kak? Nabi Muhammad SAW melihat telaga Kausar di surga. Kak, gimana gambaran neraka dalam peristiwa Isra Mi'raj? Api neraka seakan-akan menyala seperti bisa membakar apapun yang terlihat. Rasulullah SAW melihat manusia yang memiliki bibir seperti bibir unta dan tangan mereka menggenggam sebongkah api neraka seperti batu. Pasti.
kita di SMP IT Alfitia. Pertemanannya positif vibes, fasilitasnya oke banget, ekstrakurikulernya ada tutor boga, panahan, kontemporer, IT, tahsin, Dan masih banyak lagi loh, ditunggu kehadirannya ya. Anak-anak, ini waktunya azan. Ayo sholat. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas kayaknya. Kenapa ya kita harus sholat ke waktu dalam sehari? Karena itu kewajiban kita sebagai muslim dah. Kenapa ya kita harus sholat 5 waktu dalam sehari? Oh yaudah, ayo kita ke masjid naik ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa ya kita sholat 5 waktu dalam sehari? Pada awalnya Allah memerintahkan seluruh umatnya sholat 50 waktu dalam sehari. Namun ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah menjadi 5 waktu dalam sehari. Nah, 5 waktu itu sudah ringan. Ngomong-ngomong, kalian di sini kelas berapa? Kelas 5. Ada rencana masuk SMP mana gitu? Nah, Ustaz ada saran nih SMP. Masuklah SMP Sid Alfitia Binjai. Di sini fasilitasnya sudah ada, kelas pakai AC, semua ekstrakurikuler ada. Daftar sekarang. بصراحة هيدي أول مرة بحب بصراحة هيدي كذبة كل شاب بيقلي إني أحلى والبنت اللي بيرتاح لها بيطلع كذاب وما بينحب لابس هو Tepat peristiwa Isra Mi'raj pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Benar. Siapa sahabat yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj? Abu Bakar As-Siddiq membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tanpa ragu. Oke, benar. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah tiba di Masjidil Aqsa? Nabi Muhammad SAW mengikuti sholat para nabi dan rasul yang telah dikumpulkan di Masjid Al-Aqsa. Oke, benar. Apa nama kendaraan yang digunakan Nabi Muhammad SAW saat Isra? Buraq. Oke, benar. Kendaraan ini digunakan tak menjadikan sholat sebagai ibadah yang langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Isra Mi'raj. Sholat adalah sarana utama untuk mendekatkan diri kepada Allah serta memberikan aktivitas setiap harinya. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته حلت صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي
يا سند للمسلمين يا حبيبي. المسلمين. Alvin nggak tahu apa itu Isra Mi'raj? Iya. Yang nggak tahu dalilnya? Iya. Yang nggak tahu tujuannya? Iya. Yang nggak tahu hikmahnya? Iya. Kalian mau tahu apa itu Isra Mi'raj? Yuk simak video ini. Isra Mi'raj merupakan peristiwa dari perjalanan suci Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke langit ketujuh dalam semalam. Ini terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Apakah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam agama Islam? Takbiran pendirian dua kata. Sehingga perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Nabi Syahid menjelaskan dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan satu malam. الحياة حزن مش طبيعي، ده اللي القمر
Sebelumnya, salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada tausiah singkat kita kali ini, saya akan menyampaikan tentang perjalanan Nabi saat Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Sidratul Muntaha, menjadi bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Oh iya, menanya apa? Jadi dulu itu Ustaz sekolah di SMP IT Al-Fitiah Binjai. SMP IT Al-Fitiah Binjai sudah memiliki banyak fasilitas seperti ekstrakurikuler dan jam tahfiz. Dengan visi misi menjadi lembaga pendidikan Islam yang terpadu yang mampu membina generasi terbaik dan kepribadian Islami. Dah kan. Terdepan dalam akhlak, unggul dalam prestasi, menjadi pemimpin di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lagi memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa sih? Jadi Isra Mi'raj itu adalah peristiwa di mana Rasulullah SAW melakukan perjalanan malam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki burak. Rasulullah menaiki burak ini sampai menuju ke Palestina untuk melanjutkan perjalanan ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah sampai ke tempat ini, Rasulullah menjadi imam salat bagi ribuan nabi. Setelah Rasulullah menunaikan salat, Rasulullah menaiki burak dan menuju ke berbagai macam lapisan langit, melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah salat sehari sebanyak 50 kali. Rasulullah turun ke langit kelima dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Rasulullah untuk meminta kepada Allah agar diturunkan dengan 50 kali. Diturunkan karena umatmu tak akan sanggup untuk melakukannya. Maka Rasulullah pun meminta kepada Allah dan akhirnya Allah memperintahkan agar umatnya Rasulullah menjalankan salatnya sehari sebanyak 5 kali. Wah, kenapa? Karena PPDB Sekolah Islam Terpadu Al-Fitiah Binjai telah dibuka untuk umum dan memiliki program Tahfiz Quran, Bina Pribadi Islam, Field Trip, Klub Minat dan Bakat, Market Day, Pentas Seni, Project Class, Bimbel, Srantan Ramadan, Seminar parenting, super camp, kurban, Iftar Jama'i, PHBI atau PHBN, Mabit, Jamaah Sahruhiyah, dan Holiday Program.
Waalaikumsalam. Nama kamu Isa ya? Kamu tahu? Isa kali masuk SMP Alfitia Binjai. Bang ya. Iya dong. Apa persamaan kamu sama SMP Alfitia Binjai? Apaan tuh? Sama-sama spesial. Oh, iya.